Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama diambil dari Mazmur 125, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan, sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 125 adalah salah satu nyanyian ziarah yang menegaskan kepastian iman umat Allah terhadap pemeliharaan Tuhan. Mazmur ini memberikan gambaran kuat mengenai stabilitas rohani bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dengan menggunakan metafora geografis yang sangat dikenal orang Israel. Mazmur ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya kepercayaan abstrak, tetapi sebuah realitas yang ditopang oleh kesetiaan dan kedaulatan Allah yang tidak tergoyahkan. Di ayat 1, pemazmur memperkenalkan tema utama, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan seperti gunung Sion, yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Metafora ini menekankan keteguhan iman yang ditopang oleh Allah sendiri, bukan oleh kekuatan manusia. Matthew Henry menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa iman yang sejati membuat seseorang teguh, tidak mudah terguncang oleh pencobaan ataupun ancaman, karena dasarnya adalah Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Mazmur ini membangun fondasi iman yang kokoh dan stabil. Ayat 2 melanjutkan gambaran perlindungan Allah. Gunung-gunung sekeliling Yerusalem, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Yerusalem secara geografis memang dikelilingi gunung-gunung, dan pemazmur menggunakan fakta ini sebagai metafora teologis. Tuhan digambarkan sebagai pelindung yang mengelilingi, menutup, dan menjaga umatnya dari segala arah. Ini menegaskan doktrin providensia Allah yang bersifat menyeluruh atau komprehensif, bukan hanya sebagian. Matthew Henry menyebutnya sebagai perlindungan ilahi yang terus-menerus, tidak pernah terputus siang maupun malam. Ayat 3 berbicara mengenai tongkat orang fasik yang tidak akan tinggal tetap di atas tanah milik orang benar. Ini memberikan harapan bahwa ketidakadilan, penindasan, atau penguasaan orang fasik atas umat Tuhan hanya sementara, tidak bersifat final. Mazmur ini menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya berada di bawah tekanan kejahatan terlalu lama sehingga iman mereka runtuh. Doktrin keadilan Allah hadir di sini. Tuhan membatasi ruang lingkup dan durasi penderitaan umatnya agar mereka tetap hidup dalam integritas dan kesalehan. Ayat 4 memuat doa pemazmur agar Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang baik, yang tulus hati. Ini menunjukkan hubungan erat antara iman, kebaikan moral, dan karakter. Iman sejati melahirkan ketaatan dan integritas hidup. Matthew Henry menekankan bahwa orang benar bukan hanya yang menyatakan iman secara lahiriah, tetapi mereka yang berhati lurus, mengasihi kebenaran, dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Mazmur ini memperlihatkan bahwa pemeliharaan Allah berjalan seiring dengan pembentukan karakter umatnya. Ayat yang kelima menyoroti realitas bahwa tidak semua orang yang berada dalam komunitas umat Allah akan tetap setia. Ada yang menyimpang ke jalan yang bengkok. Allah akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang fasik, menunjukkan bahwa keanggotaan eksternal dalam umat Tuhan tidak menjamin keselamatan. Ini menegaskan prinsip remnant teologi dan perbedaan antara orang percaya sejati dan yang hanya tampak luar. Tuhan menginginkan kekudusan dan kemurnian iman, bukan sekedar identitas religius atau kehadiran dalam komunitas ibadah. Mazmur 125 juga, saudara, menekankan sifat iman yang bersandar pada kebenaran Allah, bukan perasaan manusia.
Orang percaya tidak dijanjikan hidup tanpa pergumulan, tetapi diberikan kepastian bahwa mereka tidak akan tergoyahkan selama menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur ini menghadirkan spiritualitas yang matang, iman yang bertahan dalam guncangan, tetap fokus pada karakter Allah, dan menghasilkan ketaatan serta ketenangan batin. Inilah bentuk iman yang berakar dan berdasar pada Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini mengingatkan bahwa penyimpangan moral bukan sekedar kelemahan, melainkan sebuah pilihan eksistensial yang berakibat serius. Tuhan akan memisahkan mereka yang setia dan yang tidak setia, menegaskan aspek eskatologis tentang pemisahan antara umat sejati dan yang palsu. Mazmur ini menuntun umat untuk hidup dalam integritas, kejujuran, kekudusan, dan ketulusan di hadapan Allah, karena iman sejati harus disertai buah kebenaran. Akhirnya, saudara, di Mazmur ini ditutup dengan seruan damai sejahtera atas Israel. Ini bukan sekedar shalom, tetapi deklarasi teologis bahwa shalom adalah hasil dari hidup dalam kepercayaan, ketaatan, dan perlindungan Tuhan. Shalom mencakup kedamaian, keamanan, keselarasan, dan berkat Allah atas umatnya. Mazmur 125 menegaskan bahwa mereka yang hidup dalam iman dan integritas akan mengalami damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita, saya dan saudara, mengimplementasikan Mazmur 125 ini dalam konteks kehidupan kita saat ini? Bagi kita orang Kristen yang berada di tengah-tengah negeri ini yang multikultur dan multi-religion, dengan beragam pergumulan dan kehidupan, kita tetap teguh dalam iman di tengah guncangan moral, spiritual, sosial, dan politik. Ketika kita menghadapi tekanan, diskriminasi, ketidakpastian ekonomi, atau godaan kompromi terhadap kebenaran, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berdiri kokoh seperti Gunung Sion, tidak goyah, karena fondasinya adalah Tuhan yang berdaulat. Saya dan saudara adalah gereja yang senantiasa perlu mengajarkan dan membentuk iman kita supaya dewasa, supaya berintegritas, serta dengan keberanian menolak jalan yang bengkok. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita tahu hidup dalam kesalehan dan kepercayaan kepada Allah. Sebagai umat Tuhan, kita akan mengalami shalom ilahi yang menjadi kesaksian bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara melaksanakan kehendak Tuhan dan tetap memiliki fondasi iman yang benar-benar sejati di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.